katanya ada sekitar 500 orang yang mengikuti dia. Tapi kalau di kita tahu kan tidak ada satupun yang mampu menyelamatkan Yesus pada waktu itu. Ibu nggak tahu sama ya, nah artinya kalau kita melakukan standar kebenaran itu dari kualitas dari kuantitas, maka ya berarti Yesus salah dong, karena sedikit yang menerima dia waktu itu. Jadi kalau di dalam Islam sendiri begini, saya termasuk orang yang, mohon maaf ya, saya bukannya jahat dalam arti nggak peduli banyak orang masuk Islam, itu bukan gitu. Tapi ada kebahagiaan ketika ada orang mualaf. Tapi bagi saya bukan banyaknya yang menjadi penting bagi saya. Percuma juga kalau seandainya dia masuk ke dalam Islam tapi menjadi bumerang buat Islam gitu, atau dia masuk ke dalam Islam justru menjadi fitnah buat Islam. Tetapi saya akan bangga sekali mungkin ada orang yang sedikit masuk Islam tetapi justru dia menjadi lifestyle bagus, atau kayak dokter gigi Karissa itu ya. Saya maksudnya gini loh, dokter gigi Karissa itu menginspirasi saya gitu, ketika beliau berargumentasi tentang agama yang baru beliau pelajari, itu semuanya benar-benar mencerahkan gitu. Ketika beliau bercerita bahwa wah ternyata di Islam begini, bahkan apa yang belum saya temukan beliau sudah temukan duluan. Nah, akan sangat bangga saya kalau ada orang seperti itu, bukan orang-orang yang, mohon maaf, justru dia akan menjadi fitnah di dalam agama Islam. Jadi bukan kualitas kalau saya pribadi sih. Dan lagi pula zaman Rasulullah saya dulu, Nabi Muhammad dulu ketika berperang, Nabi Muhammad SAW itu mereka jumlahnya sedikit pada waktu itu. Dan kalau boleh dilihat nih ya, Nabi Musa pun juga banyak, bahkan yang Bani Israel bahkan menentang dia. Bahkan sudah dikatakan oleh Nabi Musa bahwa setelah aku mati, aku hidup saja, kalian berlaku tegar tengkuk, apalagi aku mati gitu. Jadi justru yang menolak ini yang banyak. Nah, kalau kita bicara Kristen agama terbesar, iya, tapi yang mana dulu nih yang paling benar kan? Karena secara doktrin aja banyak yang berbeda di antara teman-teman Kristen gitu. Sekitar berapa denominasi ya, kurang lebih 300-an apa 3.000-an kurang lebih kalau seluruh dunia ya, dihitung-hitung ya. Gitu. Gitu sih Nicole. Terkait nih satu lagi si Umi, yang satu pertanyaan, yang satu pernyataan. Pernyataan saya begini, saya melihat teman saya dulu waktu masuk kuliah. Saya kan dulu masuknya kuliahnya Muhammadiyah, jadi lumayan mengerti lah seperti konsepnya seperti apa. Dan begitu teman masuk ke kuliah Muhammadiyah, teman dulu dari agama berbeda, dulu masuk ke Muslim. Tetapi setelah itu semuanya menyambut gembira, seolah-olah dia seperti terlahir baru kembali. Itu nggak masalah. Itu bentuk pengungkapan sebagai Muslim, ada seseorang yang masuk Muslim. Itu entah satu orang pun, saya nggak masalah. Tetapi selanjutnya yang jadi penyesalan saya adalah tidak ada yang membimbing. Nah, seperti itu. Ya. Karena untuk mempelajari Muslim saya sendiri pun juga sangat kesulitan gitu, dalam artian membaca terjemahan Quran juga susah, apalagi membaca bahasa Arab tambah susah seperti itu. Kemudian aturan berpuasa juga banyak sekali, kemudian aturan sholat ada yang bilang mata kaki harus kelihatan, ada yang bilang nggak kelihatan nggak apa-apa, kemudian ada yang bilang kalau disentuh setelah wudu batal, kalau dia disentuh tidak sengaja tidak batal. Nah, itu banyak sekali yang orang, aduh ini gimana sih persepsinya, kok nggak persepsi satu untuk semua, tapi persepsinya semua untuk satu. Nah, seperti itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dari saya dan beberapa teman-teman yang non Muslim melihat Muslim, kenapa sih orang Muslim ini cuman saya sendiri ya berpikir bahwa Nabi Muhammad aja sering berperang, berarti umatnya juga sering berperang dong di 2020-an, contohnya seperti berdemo. Kemudian istilahnya begini, Umi bilang Muslim kalau dihina patut untuk dibalas sampai mati-matian. Buat saya membela agama sampai mati boleh, berjihad sama aja berjihad boleh kan, semuanya harus seperti itu. Nanti aja saya tanggapin, nggak apa-apa. Nanti jadi pemeluk agama harus radikal buat diri sendiri. Tetapi untuk membela agama kan kita nggak perlu turun ke jalan, kemudian merusak fasilitas umum, memblokir jalan dan sebagainya. Cukup dengan dijawab yang secara intelek gitu kan? Ya, mungkin saya tanggapi ya. Saya yang pertama tentang susah mempelajari Islam. Jadi begini, inilah indahnya Islam itu ya Nicole.
ketika ada sahabat Rasulullah bertanya atau menyampaikan kepada Rasulullah, saya cukup sholat saja dan melakukan apa, dia mengatakan saya sholat kemudian berpuasa kemudian apalagi lupa ya. Bagaimanakah saya Rasul? Kamulah sebaik-baiknya manusia. Kalau tidak salah hadisnya begitu. Artinya begini Nicole, ada orang-orang yang memikirkan dulu ini harus gini baca Al-Quran. Nggak, di dalam Islam cukup membaca saja, belajar huruf alif, ba, ta, itu sudah dihitung nilai pahala. Itu dulu. Tapi begini, memang di dalam Islam itu dong, saya belajar itu. Iya, jadi ya maksudnya ya belajar tuh. Dari ya, maksudnya, dari buku Iqra saya belajar tuh. Ini saya bicara tentang seseorang yang muslim dalam artian memang hidayah itu kan Allah yang berikan, yang punya hak memberikannya, ya kan? Ya, jadi Nicole ini tujuannya belajar apa itu kan hanya Tuhan yang tahu dan Nicole sendiri. Jadi gini, di dalam Islam maksud saya orang yang baru-baru mu'alaf itu misal gini, dia tidak dibebani harus mengerti Al-Quran semua, harus tahu tafsir semua, enggak, tidak. Tetapi dia yang pertama usahanya dulu yang dinilai. Pertama, apa dia benar-benar masuk Islam itu benar-benar karena Allah. Maka kalau dia benar-benar karena Tuhan, karena Allah, dia akan pasti berusaha. Artinya contoh dia akan belajar huruf alif, ba, ta. Nah, apakah itu sia-sia? Tidak. Bisa jadi dia hanya sekedar membaca alif, ba, ta, lebih lagi pahalanya daripada saya yang menghafalkan surat-surat panjang atau pendek. Kenapa? Kalau saya kan membaca misalkannya hafal. Jadi saya tidak punya kesusahan dalam membaca Al-Quran. Contoh, saya bisa membaca Al-Fatihah dengan gamblangnya. Ya, orang ini dia terbata-bata membaca, justru karena terbata-batanya dia mendapatkan pahala lebih lagi. Sama seperti saya nih, naik mobil ke masjid, ya kan, dengan orang yang jalan kaki ke masjid, mana pahalanya lebih banyak? Bisa jadi orang yang jalan kaki itu lebih banyak pahalanya karena yang dinilai apalah usaha dia, gitu loh. Jadi Tuhan itu melihat apa usaha orang itu. Bahkan ada seorang ulama, dia nggak mau naik kendaraan ke masjid karena dia tahu dengan berjalan kaki dia akan mendapatkan pahala yang banyak dari Tuhan, dari Allah gitu. Bahkan contoh gini, ada orang tua yang belajar membaca Al-Quran dan dia terbata-bata. Banyak orang yang mencepelekan, wah dia udah tua tapi belajar. Jangan salah, justru jangan-jangan karena kesusahannya dia itu pahalanya lebih banyak daripada saya yang lancar membaca Al-Quran. Nah, kadang kita di sini berpikirnya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat maha pemurah. Jadi yang dilihat itu adalah niat kita. Niat kita apa? Apakah kita benar-benar serius ingin mengetahui kebenaran itu? Karena kebenaran itu bukan datang sendiri. Emang siapa kita? Tapi benar-benar dicari. Sama dengan ilmu, emang kita duduk gini bisa ilmu datang? Enggak, orang kerja duit aja harus dicari gitu kan. Nah, jadi kita dibekali akal sehat. Nah, kemudian terkait tentang radikal tadi, di dalam Islam membela agama Allah itu bukan harus pakai pedang, pakai bom, pakai senjata, bukan begitu. Ada masa-masanya karena Rasulullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun mengajarkan, kalau nggak salah Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan ajarkan anak kalian sesuai dengan masanya. Bukan berarti Islam ini boleh dimodifikasi, tidak ya. Islam tidak boleh dimodifikasi, ketentuan yang tetap itu tidak boleh dirubah oleh umat Islam karena sudah aku sempurnakan agama Islam kata Allah. Artinya sudah sempurna secara pengajaran. Tetapi metode mengajarkan anak, metode untuk anak agar mengenal Allah itu boleh kita berinovasi biar dia senang. Gimana nih? Saya bawa dia nyanyi-nyanyi nih, Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu kan tidak diajarkan di zaman Rasulullah, tapi kalau itu memang bisa memotivasi dia tidak masalah. Artinya kalau dibilang berjihad itu dalam artian, kalau Nicole harus tahu kata jihad ini berasal dari kata jahada yang artinya bersungguh-sungguh. Saya bersungguh-sungguh menjaga anak saya, 2 orang ini, dan memberikan mereka ilmu. Itu saya udah jihad. Nggak mesti saya harus berperang, tidak. Bahkan di zaman perang dahulu kala ada sebagian sahabat yang tidak diizinkan berperang. Tidak semua disuruh perang, enggak. Ada yang disuruh apa? Belajar. Tapi sungguh-sungguhlah, itu juga jihad. Seandainya ada anak saya misalkannya di pondok pesantren, ketika dia berjuang, dia nauzubillah misal kecelakaan di jalan, itu sudah fisabilillah, jihad fisabilillah. Jadi kadang jadi orang-orang hanya mengambil satu makna saja, tetapi sebenarnya dalam Islam itu makna Islam sendiri itu luas. Maka saya katakan tadi, Islam itu berasal dari kata aslam atau yusalimu atau yaslimu ya, yusalimu kalau nggak salah ya, dan kedua salam dan juga salim. Makna 3 ini tuh, yang satu salam selamat, aslam artinya tunduk patuh, salim suci. Tapi
terminologinya penggabungan ini maknanya luas. Islam itu mereka yang selamat, mereka yang tunduk patuh, mereka yang mensucikan diri dan lahir batin. Begitu juga dengan jihad. Jihad ini dari makna katanya jahada, sungguh-sungguh. Jadi apapun yang karena Allah sungguh-sungguh itu sudah jihad. Dan membela agama. Saya membela agama saya dengan cara meluruskan fitnah-fitnah, kemudian menjawab semua rasa penasaran teman-teman saya yang tidak seperti Nicole ini ingin tahu Islam. Saya jawab itu cara saya berjihad. Bukan saya harus bantai yang menghina Islam, harus tampar bolak-balik. Lah perintahnya kan ada, jadilah pemaaf. Ini saya kisahkan sebuah kisah. Dulu Rasulullah SAW itu dihina sama seorang pembenci beliau. Asamu bukan assalamualaikum ya, terkutuklah apa, matilah engkau gitu artinya kalau tidak lebih, kurang lebih ya. Itu Sayyidah Aisyah sebagai istrinya itu karena masih muda ya, jadi wajar lah memiliki agak ini marah gitu kan. Kamu juga marah gitu kan Sayyidah Aisyah alaihissalam. Lalu apa kata baginda Rasulullah SAW kepada Sayyidah Aisyah? Tidak perlu seperti itu gitu, cukup jawab ya kamu juga. Sudah, itu adil. Jadi kalau misal Nicole nih bilang Uni keriput, saya juga bilang ya Nicole keriput juga, itu sudah cukup adil. Tapi kalau seandainya saya balas Mama Nicole keriput, Bapak Nicole keriput, saya sudah zolim. Karena saya sudah membalas melebihi dari apa yang Nicole lakukan kepada saya gitu loh. Nah jadi tapi kami tidak mesti harus membalas serupa, karena kami tidak tahu apakah balasan kami ini benar-benar setara atau jangan-jangan berlebihan. Kalau kami takut berlebihan maka kami maafkan aja. Contoh, Nicole menghina agama saya dilarang menghina Tuhannya Nicole. Itu ada legitimasinya loh. Jangan kalian menghina sembahan orang lain. Lah jadi karena saya sudah terikat dengan perintah Allah jangan mengalah, jadi saya mau ngapain? Saya nggak bisa menghina Tuhan Nicole balik. Terus Nicole bilang nih Nabi Muhammad misal nih pedofilia gitu, saya juga nggak bisa. Paling saya bisa menyatakan bukannya orang Yahudi percaya kalau Ishak dan Ribka itu dinikahi Ribka dinikahi di umur yang di bawah umur, apakah dia pedofil? Paling begitu saya caranya, komparasi apple to apple, dan kita diskusikan. Kan kita secara akademis kembali ke antropologi nanti, ya kan, kultur dan budaya. Jadi saya tidak perlu, tapi ada memang mungkin kalau Nicole lihat di YouTube saya memang ada yang kayak ketemu Tante Uti, ada namanya Penatua Tante Uti ya, karena udah ngeyel banget dan kadang memberikan tuduhan, saya kembalikan dengan cara dia gitu loh. Saya lakukan dengan sama. Misalnya dia bilang gini, Tuhanmu begini begitu, mana saksi Tuhanmu memberikan wahyu kepada nabimu? Ya saya tanya balik, mana saksinya Tuhan melayang-layang di atas air, siapa yang lihat? Nah jadi begitu cara saya nggak perlu harus kembali menghujat, menghina, menjatuhkan sejadi-jadinya, nggak perlu menyerang personalnya, nggak perlu. Begitulah Islam harusnya ya. Tapi kalau bisa maafkanlah, karena bisa jadi dengan saya berlemah lembut kepada saudara-saudara saya, saudari-saudari saya, justru kalian tertarik dengan Islam. Itu yang lebih baik bagi saya gitu loh Nicole. Jadi kalau kita bicara tentang oknum, kita tidak akan pernah selesai Nicole. Kita tidak akan pernah habis-habisnya membicarakan oknum. Kita lihat sekarang banyak orang yang berpakaian Islam tetapi tidak mencerminkan Islam. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka memiliki pandangan-pandangan yang bertentangan dengan Islam sendiri gitu. Contoh kemarin itu saudara saya sendiri itu yang menamakan dirinya Jennifer, dia bilang di surat An-Nur ada ayat pelegitimasian LGBT. Sudah jelas-jelas banyak tantangan tentang ditentang oleh Allah. Lalu berani-beraninya teman-teman saya yang muslim sendiri mengatakan ada dalil pembenaran LGBT kan. Jadi tidak bisa kita mengatakan Islam itu sempurna tapi pemeluknya tidak sempurna. Makanya harus berilmulah agar bisa beramal. Ya, berilmu agar bisa ilmu itu diamalkan dan menjadi pengalaman. Setelah kita memiliki ilmu, amalan dan pengalaman, maka kita akan dewasa secara berpikir, secara akademis pun kita akan semakin dewasa dalam pola pikir dan tidak akan menjadi orang yang hipokrit. Kalau seperti ada kasus seperti ustadz yang sekarang menghina agama lain, orang lain menghina agama lain, kemudian dilaporkan ke polisi, kemudian diproses secara hukum, berarti saya bisa berkesimpulan bahwa dia tidak Islam yang sempurna.
Tergantung Seperti dulu itu kan. Tapi mungkin saya jawab dulu nih. Jadi begini, saya pernah ini saya akan bicara nama ustadznya aja, tapi nggak usah sebut nama aja ya. Ada jangan ustadz dong yang yang disebut. ada ustadz yang ketika ditanya bagaimana pandangan Islam terkait agama simbol agama lain. Nah, dia menjawab sesuai dengan keyakinan dia. Ini contoh saya kalau ditanya nih, Nicole tanya, Mbak Rifa, menurut Mbak Rifa itu Yesus itu gimana? Pasti saya bilang dong, menurut Islam Yesus itu bukan Tuhan, dia adalah utusan Tuhan. Apakah saya disebut menghina? Kan tidak. Artinya ada ustadz yang dituduh menghina padahal dia ditanya di majelis dia tentang bagaimana pandangan ketika ada seseorang yang melihat simbol agama lain lalu terjadi hal-hal begitu, dan dijawab dengan pemikiran Islam. Itu bukan menghina karena itu adalah hak berkeyakinan dan sesuai dengan fakta-fakta dalil yang ada di kitab. Tapi gini, ada orang Islam, saya lah contoh, saya pakai dalil kitabnya Nicole, lalu saya simpulkan sendiri dan bahkan saya pelintir ayatnya atau saya ganti. Misal Yohanes 17 ayat 3. Di situ kan tertulis kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Aku yang Kau utus. Lalu saya bilang gini, di sini tertulis bahwa Yesus itu adalah begini atau apa gitu kan. Padahal tidak sesuai dengan yang tertulis. Itu saya mempelintir. Itu bisa saya kena penistaan agama karena mempelintir kitab suci orang lain. Dan satu lagi, saya berdusta juga, itu tidak boleh. Contoh, ada di dalam kitab Nicole tuh Matius sekian-sekian tuh Yesus begitu begini, padahal tidak ada tertulis begitu. Itu namanya fitnah. Nah, ini yang tidak boleh. Makanya saya bilang, kalau yang namanya ranah diskusi, karena saya pemahaman saya dengan teman-teman Kristen cenderung berbeda, bahkan teman Kristen sendiri pun antara teman Kristen juga berbeda, maka saya lebih banyak bertanya tentang ayat kepada teman-teman Kristen gitu loh. Menurut kalian bagaimana tentang ayat ini? Itu baru diskusi. Nah, begitupun dengan teman-teman Kristen, silahkan ditanya kepada saya, nanti saya akan carikan jawabannya. Bukan saya yang pinter ya, tidak, saya carikan jawabannya. Nah, jadi kalau ada ulama yang dituduh menghina agama lain padahal dia menyampaikan perspektif agamanya, saya membela ulama itu. Tetapi ada ulama yang dengan sengaja, mohon maaf ya, dengan sengaja mengatakan, membuat sebuah narasi yang menimbulkan kebencian ya, menimbulkan kebencian. Orang Kristen, mohon maaf ya, misalnya orang sebelah tuh jelek-jelek gitu kan. Itu kan sudah rasis, sudah fisik, sudah body shaming ya. Bullying. Ya, itu udah bullying. Itu kan tidak diajarkan. Bahkan kami percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam itu ketika bertemu dengan bangkai saja, beliau itu ketika murid-muridnya menutup hidung, Nabi Isa berkata, apa yang kalian lihat dari bangkai itu? Yang lain bilang, busuk sekali. Tapi beliau bilang apa? Beliau bilang, wah, giginya bersih, rapi hewan itu. Artinya bahkan Nabi Isa mengajarkan untuk ketika seseorang itu terlihat udah jelek di mata orang, yang dilihat tetap yang baiknya dulu. Gitu diajarkan. Kami percaya itu gitu loh. Kalau saya sih bilang jelek nggak apa-apa sih, karena kan saya nggak secakap Nabi Yusuf. Jadi tidak, kalau di dalam Islam kita ini diciptakan sesempurna-sempurnanya. Maksudnya manusia ini diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan. Tetapi kembali lagi kepada kita, terkadang mohon maaf, mungkin ada gigi uni misalkannya berlapis, sebenarnya menurut orang jelek, tapi padahal itu baik untuk uni gitu. Kenapa? Ada hikmahnya, hanya nanti akan ditemukan. Oh, jangan-jangan ini ciri khasnya Uni Rifa, giginya ada gininya sedikit. Atau kadang gini, ada orang itu yang punya misalkannya dagunya belah, tapi justru dengan dagu belah yang mungkin makin cantik. Ada orang yang mungkin matanya agak gimana, tapi justru dengan itu dia tambah manis, tambah cantik gitu. Kadang orang tidak menyadari hal itu sih, Nicole. Berarti tidak secara masuk. saya boleh bilang bahwa Nabi Muhammad bukan nabi secara Kristen. Kalau di Kristen sendiri kan tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi, berarti saya boleh bilang ke tidak masalah. Tidak masalah karena saya tidak menghina gitu. Karena itu betul gini. Dari saya. Menurut perspektif Kristen, Nabi Muhammad bukan nabi, itu betul menurut perspektif Kristen ya, menurut perspektif kita. Tapi kalau ketika ada teman-teman Kristen mengatakan Nabi Muhammad nabi palsu, kita harus uji data. Apakah yang disebut dengan nabi palsu menurut Alkitab? Mari kita adakan sebuah diskusi, karena itu sudah berupa tuduhan. Tapi kalau kami umat Islam mengatakan bagi kami Nabi Isa hanyalah Rasul, mana datanya? Kami mampu berikan. Nah kan gitu. Jadi gini, sebuah pernyataan itu harus didukung dengan
apa namanya dasar, yaitu pertama dalil, fakta-fakta sejarah, atau mungkin pandangan-pandangan dari orang yang sudah menyelidiki dan mendalami hal itu. Nah, itu yang harus kita lakukan sebagai seorang yang akademisi. Jadi tidak bisa kita buat pernyataan tapi ngawur gitu. Itu yang akan menimbulkan pertikaian. Nah, kalau saya, di mana dasar saya mengatakan Nabi Isa itu hanya utusan? Ada di Al-Quran saya. Kalau ingin membedah Al-Quran, ayo kita uji Al-Quran. Nah, gitu juga dengan Bible misalkannya. Ternyata di dalam Bible tuh ada nabi kita temukan atau bagaimana. Kalau mau didiskusikan, ayo. Saya begitu orangnya. Dan seharusnya orang-orang akademisi memang harus seperti itu gitu. Jadi jangan membuat pernyataan berupa tuduhan. Contoh nih, saya tidak pernah menyatakan bahwa Yesus itu menikah. Walaupun itu ada dibahas oleh Barbara Tering ya. Barbara Tering yang mengatakan, tapi saya tidak mau karena apa? Teman-teman teman-teman Kristen meyakini bahwa tidak ada tertulis di dalam Bible kalian bahwa Yesus menikah. Tetapi kalau di dalam Al-Qur'an itu tertulis bahwa nabi-nabi terdahulu itu menikah. Jadi kalau kami mengatakan Nabi Isa itu punya istri, itu berdasarkan dalil. Tetapi memang Al-Quran tidak menyebutkan bahwa Nabi Isa itu menikah, istrinya si ini, tidak ada, hadis pun tidak ada. Nah, kalau saya tidak tertarik membicarakan apa yang tidak dikatakan oleh Tuhan saya dan Nabi saya tertarik menyelidiki, menganalisa, dan mendiskusikannya bersama-sama. Itu kita akan mendapatkan ilmunya di sana gitu. Kurang lebih begitu, Nicole. Oke, thank you Ubi. Yang lain sudah ngerti.